Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan keempat Manajemen Sumber Daya Manusia dalam bidang pariwisata. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit memberikan pemaparan singkat tentang perencanaan dan rekrutmen SDM. Bahwa sebenarnya pada bagian ini adalah sangat penting bagi kita mengetahui bagaimana sih perencanaan yang baik dan rekrutmen yang benar dalam sebuah perusahaan atau institusi. Oke, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian rekrutmen yang sebenarnya. Pengertian rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan. Tentunya calon karyawan ini qualified dan sesuai di bidangnya atau sesuai dengan lowongan-lowongan yang ada. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan rekrutmen? Nah, tujuan rekrutmen ini menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas terbaik. Jadi rekrutmen ini tahap pertama adalah kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya calon pelamar sesuai dengan kualifikasi agar kita mendapatkan calon karyawan dengan kualitas terbaik. Jadi teman-teman misalnya membutuhkan jurusan administrasi atau membutuhkan kepala administrasi, teman-teman bisa merekrut beberapa calon karyawan. Nanti teman-teman melakukan proses seleksi di akhir untuk mendapatkan calon karyawan yang benar-benar memiliki kualitas terbaik dalam bidangnya. Jadi tidak hanya satu, misalnya teman-teman membutuhkan kepala administrasi, teman-teman hanya merekrut satu saja, seperti itu. Nah, ada gunanya ketika kita merekrut sekali banyak, itu akan menjadi portfolio untuk perusahaan agar kedepannya ketika membutuhkan lagi, perusahaan tidak sulit lagi untuk mencari, seperti itu. Nah, kita harus mengetahui juga prinsip-prinsip rekrutmen itu seperti apa. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Artinya, teman-teman benar-benar memberikan kebutuhan, merencanakan kebutuhan dan mencari karyawan yang sesuai dengan bidangnya, seperti itu. Ada pernah kasus dia sebenarnya bidangnya bukan pada bidang administrasi, tetapi karena memang pada saat itu perusahaan sangat-sangat butuh, kemudian dan si pekerja juga butuh, kemudian apa saja pekerjaan nggak apa-apa deh saya ambil, yang penting untuk batu loncatan, seperti itu. Nah, ini banyak sekali kasusnya sehingga tidak sesuai antara kebutuhan dengan mutu karyawan yang akan direkrut. Nah, itu akan menjadikan permasalahan, biasanya akan menjadikan turnover karyawan itu cukup tinggi, seperti itu. Terkadang kita perlu memang perencanaan untuk rekrutmen agar kita mengetahui karyawan seperti apa sih yang akan kita rekrut atau kita jadikan sebagai calon karyawan kita. Nah, yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Jadi jangan sampai job yang tersedianya hanya 2, tetapi yang jumlah karyawan yang direkrut itu hanya 1, seperti itu. Jadi memang harus kita sesuaikan sebelumnya. Kemudian ada biaya yang diperlukan diminimalkan. Nah, kalau saya rasa untuk soal biaya semua bagian itu harus meminimalkan biaya agar profit dari sebuah perusahaan itu bisa lebih banyak, seperti itu. Nah, kemudian perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Jadi teman-teman, kita harus merencanakan dengan baik dan memutuskan secara strategis ketika kita melakukan perekrutan. Terkadang kita sulit untuk menentukan atau sulit sekali untuk memberikan keputusan ketika kita merekrut. Mungkin ada beberapa calon atau kriteria yang cocok, tetapi kita sulit untuk memutuskan. Nah, itu biasanya kita harus mengadakan keputusan-keputusan yang strategis. Jadi ini ada strateginya dalam membuat keputusan. Nah, flexibility artinya kita dalam merekrut itu harus fleksibel, sesuai, kemudian pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum artinya sebuah perusahaan harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku, kemudian undang-undang ketenagakerjaan agar tidak terjadi sesuatu atau masalah di belakangnya, seperti itu. Nah, perekrutan dalam perusahaan dapat dilakukan itu melalui beberapa program. Jadi yang pertama ada job posting programs.
Jadi teman-teman biasanya teman-teman lihat di job DB. Nah, kemudian ada beberapa postingan di internet tentang program-program atau kebutuhan karyawan, itu bisa melalui job posting programs. Kemudian perbantuan pekerja. Kemudian ada walks-in and write-ins. Nah, kemudian ada rekomendasi dari karyawan. Ini biasanya paling sering sih kalau misalnya di perusahaan yang sudah setengah bonafit, maksudnya perusahaan mereka sudah mulai berkembang, itu biasanya rekomendasi dari karyawan ini penting karena biasanya ada pihak penjamin seperti itu. Kemudian pengiklanan ini bisa dilakukan dalam media cetak atau media online atau email. Nah, kemudian ada agen-agen penempatan tenaga kerja. Agen-agen penempatan tenaga kerja biasanya digunakan apabila satu perusahaan itu nggak mau ambil pusing. Jadi daripada perusahaan tersebut itu harus melakukan training, kemudian susah-susah membuat kontrak, jadi biasanya mereka langsung mengambil dari agen-agen penempatan tenaga kerja. Ada juga asosiasi-asosiasi pekerja, dan yang terakhir open house. Nah, ini adalah proses dan sumber-sumber rekrutmen. Nah, teman-teman, jadi di dalam sebuah rekrutmen itu kita memiliki proses yang panjang sebenarnya. Jadi tidak hanya seperti ini. Perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja, kami harus merekrut. Nah, kemudian kita posting di internet. Tidak seperti itu, teman-teman. Ternyata proses dan sumber-sumber rekrutmen itu sangat panjang karena ini menyangkut tentang masa depan dari sebuah perusahaan. Artinya sumber daya manusia itu memang sangat-sangat diperlukan dalam suatu perusahaan untuk mengoperasionalkan, untuk menjalani perusahaan dengan baik. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada human resource planning, teman-teman. Kita memang harus merencanakan dengan baik. Misalnya, berapa karyawan yang kita butuhkan, kapan kita membutuhkan karyawan tersebut, kemudian seperti apa spesifikasinya, KPI-nya, kemudian goals-nya seperti apa. Nah, kita harus merencanakan dengan baik, seperti itu. Jangan sampai kita hanya, saya butuh karyawan sekian, pada saat sekian, sudah. Sedangkan kita tidak tahu apa sih sebenarnya yang kita butuhkan. Nah, jadi perencanaan ini harus kita lakukan dengan matang sebelum kita memang benar-benar melakukan perekrutan, agar informasi yang tersampaikan oleh calon karyawan juga diterima dengan baik. Nah, kemudian ada tanggung jawab dari organisasi sendiri. Siapa-siapa saja yang ada di dalamnya, misalnya HR staff dan operating managers, kemudian ada recruiting, presence and image, dan yang terakhir ada training of recruiters. Jadi biasanya tanggung jawab dari organisasi sendiri itu harus bagaimana proses rekrutmen itu, dan kemudian setelah rekrut itu ada training sebelum mereka bekerja. Jadi memang panjang sekali ya proses-prosesnya. Jadi nggak hanya ketika rekrut diterima bekerja, tidak seperti itu. Pasti di dalamnya terdapat step-step bagaimana dari rekrut, kemudian training, dan akhirnya bekerja. Nah, kemudian strategic recruiting decision. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa kita membutuhkan strategi-strategi dalam memutuskan rekrutmen. Jadi begini, teman-teman, untuk memutuskan sesuatu di dalam rekrutmen karyawan itu kita membutuhkan strategi. Jadi tidak serta-merta kita memutuskan karyawan ini diterima, karyawan ini tidak terima. Tidak seperti itu, tetapi memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan agar benar-benar rekrutmen ini berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir ada metode rekrutmen. Metode rekrutmen itu bermacam-macam. Ada yang internal metode, atau kita sering dengar rekomendasi karyawan. Kemudian ada internet atau web based. Nah, ini juga banyak. Jadi kadang-kadang kita menerima atau mendapatkan informasi tenaga kerja dari internet. Kemudian dari metode eksternal. Metode eksternal ini bisa di dalam, bisa di luar negeri. Nah, slide selanjutnya saya akan memberi sedikit bagan tentang
proses dan sumber-sumber rekrutmen. Nah, teman-teman bisa pelajari di sini bahwa ada dua ya, rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal selain kita melakukan posting di media sosial. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini bahwa rekrutmen eksternal pun ada dari dalam negeri dan dari luar negeri. Tapi biasanya kalau di Indonesia sendiri, rekrutmen itu kebanyakan dilakukan rekrutmen internal daripada rekrutmen eksternal. Nah, teman-teman bisa dilihat rekrutmen internal itu ada rencana sukses, job posting, perbantuan pekerja, keluarga pekerja, promosi dan pemindahan. Promosi dan pemindahan maksudnya apa? Misalnya di satu bagian kepala administrasinya sedang kosong, artinya mungkin resign atau berhenti kerja atau ada masalah. Nah, kita bisa melakukan promosi dan pemindahan. Misalnya ternyata bawahannya ini memiliki kemampuan atau eligible untuk menggantikan kepala yang sebelumnya. Daripada kita ngambil dari luar, mendingan kita mengambil atau menaikkan jabatan karyawan yang memang sudah secara tidak langsung sehari-harinya sudah mengurusi hal-hal yang diurus atau dikerjakan oleh kepala administrasi sebelumnya. Nah, itu akan lebih efektif dan efisien karena tidak perlu diajarkan atau tidak perlu training lebih banyak. Ya, jadi fungsi perusahaan atau fungsi HR manager itu tinggal mencari pengganti dari staf yang akan naik menjadi kepala, seperti itu. Nah, kemudian dalam rekrutmen eksternal, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ada pelamar, lembaga pendidikan, rekomendasi karyawan, agen tenaga kerja, organisasi profesional, iklan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses seleksi SDM. Seleksi itu adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, teman-teman, ada instrumen-instrumen yang dapat dilakukan di dalam seleksi atau digunakan di dalam seleksi. Teman-teman bisa lihat di sini ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini biasanya sangat penting loh teman-teman, karena ada perusahaan yang mereka meminta rekomendasi dari teman-teman yang lain, perusahaan yang lain yang tempat bekerja calon pelamar sebelumnya, karena ada perusahaan yang memang tidak mau ambil resiko. Karena ada beberapa calon pekerja yang berhenti karena kontraknya habis, ada yang karena memang mereka ingin mencari kesempatan yang lebih baik, sementara perusahaan sebelumnya tidak bisa memberikan kesempatan yang lebih baik, dan ada juga yang karena bermasalah. Nah, jadi biasanya surat rekomendasi ini sangat penting. Kemudian ada juga format lamaran, ada tes kemampuan, ada tes potensi akademik, kepribadian, psikologi, wawancara, medis atau kesehatan, ini sangat penting. Kemudian ada drug test, dan yang terakhir keputusan penerimaan. Nah, ini adalah sistem seleksi yang efektif. Teman-teman, dalam sistem seleksi yang efektif itu pada dasarnya ada 3 sasaran. Yang pertama, keakuratan. Jadi semua data-datanya akurat. Jangan sampai calon pelamar itu justru memanipulasi data agar mereka bisa mendaftar di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, adil. Adil artinya jika teman-teman sebagai posisinya adalah pengambil keputusan dalam seleksi, teman-teman dihadapkan pada 2 pilihan. Yang pertama adalah orang yang teman-teman kenal tetapi kemampuannya biasa-biasa saja. Yang kedua, teman-teman tidak kenal tetapi seketika dites semua hasilnya sangat bagus. Jadi di atas rata-rata. Nah, teman-teman di sini harus adil bahwa apa tujuan perusahaan, apa tujuan rekrutmen, teman-teman harus kembali lagi pada prinsip itu, seperti itu. Dan yang ketiga, yakin bahwa calon karyawan ini akan mampu menjalankan tugasnya seperti yang teman-teman harapkan atau seperti yang organisasi harapkan. Nah, jenis-jenis seleksi teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ada seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan seleksi tidak tertulis. Oke, baik teman-teman, demikian presentasi dari saya tentang perencanaan dan rekrutmen SDM. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya pada kolom diskusi. Dan pada pertemuan kali ini saya kembali akan memberikan tugas kepada teman-teman semua
teman-teman bisa mengerjakannya secara berkelompok. Baik, demikian dari saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang dimengerti. Teman-teman bisa melihat kembali di buku pegangan yang saya berikan. Sampai jumpa.